Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, Aryan Ngapak. Kesempatan video kali ini mau membahas terkait dengan soal-soal P3K. Jadi soal-soal P3K ini bisa sebagai salah satu acuan buat belajar kalian. Oke guys, kita mulai saja ya pembahasan nomor 1. Menurut data tahun 2017, produk domestik bruto Indonesia menempati urutan ke-16 terbesar di dunia. Namun, dalam hal pendapatan per kapita, Indonesia menempati urutan ke-114. Fakta tersebut disebabkan oleh kenyataan sebagai berikut, kecuali A. Indonesia termasuk merupakan negara yang besar. B. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. C. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. D. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jawabannya D guys. Lanjut ke soal nomor 2. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keterbukaan suatu perekonomian adalah A. Jumlah perusahaan asing yang ada di suatu negara. B. Perbandingan nilai ekspor atau impor terhadap PDB. C. Perbandingan net ekspor, selisih antara ekspor dan impor terhadap PDB. D. Besarnya atau kecilnya utang pemerintah yang berasal dari luar negeri. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Komponen utama dari penghitungan PDB berdasarkan pendekatan produksi adalah A. Konsumsi rumah tangga. B. Upah dan gaji pegawai. C. Nilai tambah sektoral. D. Salah semua. Jawabannya C. Nilai tambah sektoral guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagi suatu negara ataupun dunia, perdagangan internasional mempunyai kedudukan yang semakin penting dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin pentingnya perdagangan internasional dapat dilihat dari berbagai indikator, kecuali A. Perbandingan ekspor terhadap PDB yang semakin meningkat. B. Perbandingan impor yang semakin meningkat terhadap PDB. C. Neraca transaksi berjalan net ekspor yang semakin seimbang. D. Pertumbuhan PDB dunia yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekspor dunia. Jawabannya C. Neraca transaksi berjalan net ekspor yang semakin seimbang. Nomor 5. Daya saing dalam perdagangan internasional bisa bersumber kepada biaya produksi atau keunggulan komparatif ataupun keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah sumber dari keunggulan komparatif atau comparative advantage, kecuali A. Kepemilikan faktor produksi. B. Diferensiasi produksi. C. Produktivitas tenaga kerja. D. Skala ekonomi. Jawabannya yang benar adalah A, karena kecuali guys. Kepemilikan faktor produksi, faktor endowment dan intensitas faktor dalam produksi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu prinsip dalam sistem perdagangan internasional di bawah WTO adalah most favored nation, yang mempunyai pengertian A. Suatu negara boleh mengistimewakan salah satu partner dagang anggota WTO asalkan ada dalam satu kawasan. B. Semua barang yang ada di pasar domestik, baik produksi dalam negeri
maupun impor harus diperlakukan sama. C. Semua jenis hambatan dalam perdagangan internasional harus secara bertahap diturunkan dan dihilangkan. D. Memperlakukan anggota WTO secara sama tanpa ada diskriminasi. Jawabannya D guys, memperlakukan anggota WTO secara sama tanpa adanya diskriminasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah aspek atau elemen yang penting dalam proses pembangunan menurut Todaro, kecuali A. Meningkatnya standard of living dalam bentuk pendapatan, konsumsi, layanan kesehatan, maupun pendidikan. B. Terciptanya kondisi yang kondusif terhadap pertumbuhnya harga atau kepercayaan dari masyarakat sehingga terciptanya martabat dan saling menghormati. C. Meningkatnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap barang dan jasa yang tersedia. D. Kondisi lingkungan hidup yang selalu bersih. Jawabannya nomor 7 D guys, kondisi lingkungan hidup yang selalu bersih. Soal nomor 8. Konsep pembangunan yang berkelanjutan dapat diukur dari variabel berikut kecuali A. Genuine saving yang positif. B. Welfare per kapita yang tidak menurun. C. Pendapatan per kapita yang terus tumbuh positif. D. Jumlah emisi karbon yang stabil. Jawabannya D guys, jumlah emisi karbon yang stabil. Beberapa hal di bawah ini adalah analisis ekonomi yang bisa dilakukan dengan memperhatikan perkembangan neraca pembayaran suatu negara, kecuali A. Mengetahui jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. B. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. C. Mengetahui perubahan atau posisi utang luar negeri. D. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Jawabannya nomor 9A. Mengetahui jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri karena kecuali. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini saya kecilkan dulu, kepencet tadi. Jika suatu negara memiliki nilai transaksi berjalan atau current account yang bernilai defisit, maka beberapa keadaan di bawah ini bisa terjadi dalam perekonomian, kecuali A. Cadangan devisa dari negara tersebut akan berkurang. B. Mata uang negara tersebut akan terdepresiasi terhadap mata uang negara lain. C. Harus ada modal masuk luar negeri yang cukup besar ke negara tersebut. D. Ekspor barang dan jasa negara tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan impor barang dan jasanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Jadi nomor 10 jawabannya adalah D. Ekspor barang dan jasa negara tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan impor barang dan jasanya. Soal nomor 11. Ukuran utama dari besaran defisit anggaran pemerintah yang biasa digunakan sebagai salah satu indikator kritis ekonomi adalah A. Rasio antara jumlah defisit anggaran yang terjadi terhadap PDB. B. Besarnya jumlah pengeluaran pemerintah dikurangi dengan pendapatan pemerintah di tahun tersebut. C. Jumlah besaran utang luar negeri yang dibutuhkan oleh pemerintah di tahun tersebut. D. Bukan salah satu indikator di atas. Jawabannya yang benar A. Rasio antara jumlah defisit anggaran yang terjadi terhadap PDB. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini
adalah hal yang terkait dengan defisit anggaran pemerintah dalam APBN, kecuali A. Kecilnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio. B. Defisit anggaran pemerintah diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. C. Pinjaman luar negeri diperlukan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. D. Pemerintah bisa melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia untuk membiayai defisit. Jawaban yang benar adalah A. Kecilnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Tabel input-output bisa digunakan di negara-negara berkembang untuk menentukan sektor atau kegiatan-kegiatan kunci yang menjadi unggulan pada perekonomian suatu negara. Pada dasarnya, penentuan sektor kegiatan kunci tersebut merupakan perwujudan dari penerapan strategi pembangunan yang bersifat A. Balanced growth strategy, B. Unbalanced growth strategy, C. Big fast strategy, D. Forward and backward linkage strategy. Jawaban yang benar B. Unbalanced growth strategy. Soal nomor 14. Jika incremental capital outcome ratio atau ICOR adalah sebesar 5, maka apabila ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, akan dibutuhkan investasi sebanyak A. sebesar 300 triliun jika PDB-nya sebesar 1000 triliun, B. sebesar 600 triliun jika PDB-nya sebesar 1000 triliun, C. sebesar 11% dari produk domestik bruto, D. sebesar 30 triliun jika produk domestik bruto sebesar 10 triliun. Jadi jawabannya adalah A. sebesar 300 triliun jika PDB-nya sebesar 1000 triliun. Jadi ICOR rumusnya investasi dibagi Y, di mana Y perubahan nilai output. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di bawah ini merupakan beberapa kegunaan dari analisis tabel input-output dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau suatu negara, kecuali A. mengetahui keterkaitan antara sektor dalam suatu perekonomian, B. menghitung besarnya output, employment and income multiplier, C. dapat dijadikan sebagai landasan untuk merencanakan perekonomian hingga periode jangka menengah, D. sebagai landasan untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar rumah tangga yang ada dalam perekonomian. Jawabannya D. sebagai landasan untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar rumah tangga yang ada dalam perekonomian. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-16. Jika diketahui nilai koefisien teknis dari sektor pertanian ke sektor industri adalah sebesar 0,125, maka yang benar dari pernyataan di bawah ini sebagai analisis dari nilai koefisien teknis tersebut adalah A. Sektor pertanian akan membayar ke sektor industri sebesar Rp 125 untuk setiap Rp 1000 output yang menghasilkan oleh sektor industri. B. Sektor industri harus membayar ke sektor pertanian sebesar Rp125 untuk setiap Rp1000 output yang dihasilkan oleh sektor industri. C. Sektor pertanian harus membayar kepada sektor industri sebesar 125 juta untuk setiap 1 miliar output yang dihasilkan oleh sektor pertanian. D. Sektor pertanian harus membayar ke sektor pertanian sebesar Rp 125 juta untuk setiap 1 miliar output yang dihasilkan oleh sektor pertanian.
Jadi jawabannya adalah B. Sektor industri harus membayar ke sektor pertanian sebesar 125 untuk setiap 1.000 rupiah output yang dihasilkan oleh sektor industri. Soal nomor 17. Tujuan utama dari penyusunan sebuah policy paper adalah A. Memberikan pertimbangan pada atasan untuk menyelesaikan suatu masalah kebijakan. B. Memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat bagi para pengambil keputusan. C. Menunjukkan kepada pengambil kebijakan mengenai adanya permasalahan penting dalam kebijakan selama ini. D. Sebuah kertas kerja bagi para polisi analisis dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Jawabannya B. Memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat bagi para pengambil keputusan. Lanjut ke soal nomor 18. Dalam SWOT, analisis konsolidasi diperlukan apabila kondisi berikut terjadi. S kurang dari W dan O kurang dari T. B. S lebih dari W dan O kurang lebih dari T. C. Faktor internal lebih kuat dibandingkan faktor eksternal. D. Faktor eksternal lebih kuat dibandingkan faktor internal. Jawabannya A. S kurang dari W dan O kurang dari T. Soal nomor 19. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan keterbatasan goal setting? A. Jika menggabungkan penetapan tujuan dengan insentif uang, kemungkinan pegawai akan menetapkan tujuan yang mudah daripada yang sukar. B. Potensial menciptakan pegawai untuk fokus kepada suatu hal yang sempit dalam mengukur kinerja dengan mengabaikan aspek kinerja yang sulit untuk diukur. C. Penetapan tujuan hanya efektif untuk pekerjaan yang sudah mapan dibandingkan dengan pekerjaan dalam situasi proses pembelajaran atau kompleks. D. Pernyataan A, B, C semuanya benar. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 20. Upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi merupakan definisi dari A. Pengembangan pegawai, B. Pelatihan pegawai, C. Motivasi pegawai, D. Memberdayakan pegawai. Jadi jawaban yang benar adalah D. Memberdayakan pegawai. Oke guys, demikian dulu sampai nomor 20 kita bahas soal P3K. Nanti kita lanjut di sesi video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan Ngapak. Semoga informasi saya bermanfaat guys.